Halo semuanya, kenalin nama aku Ika. Aku dari tim tutor biologi di materi dan hari ini aku bakal ngejelasin tentang teori evolusi. Sebelum kita lanjut ke materinya, aku di sini mau minta maaf banget karena aku nggak bisa nayangin filenya dalam bentuk PowerPoint, jadi cuma bisa nayangin dalam bentuk PDF aja karena tadi ketika aku mau nge-convert itu ada beberapa kegagalan, ada beberapa error yang udah aku coba dari program bawaan maupun dari web. Jadi hari ini dengan terpaksa aku bakal ngejelasin pakai PDF aja, tapi tampilannya masih sama, sedemikian rupa sama PowerPoint kok. Oke, kalau gitu lanjut ya. Hari ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Yaitu yang pertama ada definisi evolusi, yang keduanya ada teori-teori evolusi, dan yang ketiga ada jenis-jenis evolusi. Nah, definisi evolusi itu ada apa aja sih? Terus keterkaitan evolusi dengan teori Darwin itu ada apa? Nah, kita bakal bahas setelah ini. Yang pertama, definisi evolusi. Definisi evolusi merupakan perubahan makhluk hidup ke arah yang lebih lengkap struktur tubuhnya dalam jangka waktu yang lama dan memunculkan variasi individu yang baru. Menurut buku Campbell, evolusi merupakan perubahan komposisi genetik suatu populasi dari generasi ke generasi. Gagasan tentang evolusi itu yang pertama ada penelitian Darwin. Nah, pada awal ke-19 sebelum ada teori evolusi ini, orang-orang umumnya percaya bahwa spesies itu tidak berubah sejak awal diciptakan. Sebelum kita lanjut ke teorinya si Darwin, ada latar belakangnya Darwin yang mungkin bisa jadi penyokong dari teori-teori dia. Jadi Charles Darwin ini dilahirkan pada 1809 dan wafat pada 1882 di Shrewsbury lahirnya, Inggris Barat. Nah, ayah Darwin ini merupakan seorang dokter yang mengirim Charles Darwin ke sekolah kedokteran Edinburgh. Tapi Darwin keluar dari sekolah kedokteran tersebut dan masuk ke Cambridge University dengan niat sebagai pendeta. Ngomong-ngomong, pada era saat itu di Inggris itu banyak banget naturalis yang merangkap sebagai pendeta. Jadi mungkin itu juga salah satu pemicu Darwin untuk keluar dari sekolah kedokteran dan memilih Cambridge University dengan sebagai pendeta. Lalu di Cambridge, Darwin menjadi murid pendeta John Henslow, yaitu seorang profesor botani. Dan setelah Darwin lulus, Henslow merekomendasikan kepada Kapten Robert Fitzroy yang menyiapkan kapal survei HMS Beagle untuk perjalanan panjang mengelilingi dunia. Jadi saat itu Darwin udah punya rancangan kalau si Darwin ini bakal ngamatin ciri-ciri yang ada pada tumbuhan, yang ada pada hewan, yang bisa ngebuat adanya keanekaragaman pada mereka. Jadi, kayak misalkan cara mereka untuk menyesuaikan diri, untuk hidup di hutan lembab Brazil misalnya, atau di padang rumput Argentina, dan tempat-tempat yang menurut Darwin itu memiliki struktur lingkungan yang berbeda gitu. Nah, saat pelayaran Beagle, Darwin itu mulai bertolak dari Inggris dengan Beagle pada Desember 1831. Misi utama Darwin saat itu untuk memetakan pesisir Amerika Selatan yang kurang diketahui. Jadi Darwin menghabiskan sebagian besar waktunya di darat saat pemetaan tersebut dan sekaligus mengamati dan mengumpulkan ribuan tumbuhan juga hewan Amerika Selatan. Nah, saat itu si Darwin menemukan adanya perbedaan dari jenis burung mockingbird. Nah, jadi ada beberapa jenis menurut Darwin yang serupa, tapi ternyata tidak satu spesies dengan jenis mockingbird yang ada di daerah lainnya. Dari situ, ketertarikan Darwin tentang distribusi geografik burung mockingbird
terdorong lebih jauh lagi sewaktu Beagle berlabuh di Kepulauan Galapagos. Nah, di sini, di Kepulauan Galapagos ini, Darwin membuat hipotesis bahwa Kepulauan Galapagos itu dikolonisasi oleh organisme yang tersesat dari Amerika Selatan dan kemudian berdiversifikasi sehingga muncul spesies baru yang beraneka ragam. Nah, ini selanjutnya ada terciptanya karya Darwin yang berbentuk buku dengan judul buku The Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, jadi buku ini tuh diterbitkan pada tahun 1859 dan yang melatar belakangi terbitnya buku ini adalah terpublishnya teori evolusi Darwin di depan Linnean Society of London pada 1 Juli 1858. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai teori evolusi. Nah, yang pertama itu ada teori Lamarck. Teori Lamarck ini diciptakan oleh Jean-Baptiste Lamarck dan menghasilkan dua hipotesis, yaitu lingkungan berpengaruh pada ciri dan sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi, dan bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakannya suatu organ, atau teori use and disuse. Jadi di use and disuse ini, organ yang jarang digunakan itu akan menghilang, dan organ yang sering digunakan di sini itu akan terus berkembang. Nah, salah satu contoh di teori Lamarck ini adanya perpanjangan pada leher jerapah. Jadi saat itu untuk memudahkan si jerapah-jerapah ini memperoleh dedaunan dari pohon, secara berkala dari teori Lamarck ini dijelaskan kalau leher pada jerapah itu mengalami perpanjangan. Selanjutnya ada teori Charles Darwin. Nah, teori Charles Darwin ini dilatar belakangi oleh ekspedisinya ke Kepulauan Galapagos yang sebelumnya udah aku jelasin ya. Nah, di situ dia juga menemukan adaptasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Dan adanya dorongan dari Alfred Russel Wallace yang meminta Darwin untuk mengevaluasi makalahnya dan meneruskannya ke Charles Lyell mengenai hipotesis seleksi alam yang mirip dengan hipotesis Darwin. Nah, ini juga yang melatar belakangi terciptanya buku The Origin of Species. Nah, terus dari sini ada dua hipotesis Darwin, yaitu spesies yang ada sekarang berasal dari spesies yang ada di masa lampau, dan mekanisme evolusi terjadi melalui seleksi alam. Contohnya, jerapah leher panjang. Cuma ada perbedaan teori Darwin dengan teori si Lamarck ini tadi, di mana si Lamarck menjelaskan bahwa adanya jerapah leher panjang itu dikarenakan terjadinya perpanjangan sebagai bentuk adaptasi, sedangkan si Darwin menjelaskan bahwa adanya jerapah dengan leher yang panjang itu dikarenakan proses seleksi alam di mana jerapah-jerapah yang berleher pendek ini tidak mampu bertahan hidup, seperti itu. Nah, tadi itu kan kita udah nyebutin adaptasi, udah nyebutin seleksi alam, tapi ternyata bukan cuma itu loh jenis-jenis evolusi. Jenis-jenis evolusi itu ada banyak banget dan terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor berdasarkan arahnya, yang kedua itu faktor berdasarkan skala perubahannya, dan yang ketiga itu berdasarkan hasil akhir. Nah, yang berdasarkan arahnya nih, ini terbagi menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Singkatnya, evolusi progresif itu merupakan evolusi yang dimana individunya mampu bertahan hidup
sehingga terjadinya perubahan. Sedangkan evolusi regresif ini merupakan evolusi di mana individunya itu tidak mampu bertahan hidup hingga terjadinya kepunahan. Sedangkan berdasarkan skala perubahannya, itu ada makroevolusi dan mikroevolusi. Nah, di makroevolusi ini sendiri, singkatnya, makroevolusi itu merupakan perubahan pada fenotipe organisme. Namun, di makroevolusi ini perubahannya itu dia dalam jangka waktu yang lama hingga mempengaruhi tingkatan taksonominya. Jadi, dia tuh terjadi di atas tingkat spesiesnya gitu. Sedangkan untuk mikroevolusi ini, dia perubahannya hanya ada pada frekuensi dan gen. Perubahannya tidak mempengaruhi tingkat taksonomi dan jangka waktunya relatif lebih sebentar. Lalu yang terakhir itu ada berdasarkan hasil akhir, yaitu ada evolusi divergen, di mana perubahan berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies, dan evolusi konvergen, di mana perubahan berasal dari kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama dari nenek moyang yang sama. Nah, di sini, di slide selanjutnya aku bakal ngejelasin lebih lanjut tentang makroevolusi, mikroevolusi, dan divergen konvergennya. Nah, selanjutnya nih, aku kan bakal ngejelasin tentang makroevolusi. Nah, di mana contoh besar dari makroevolusi, yaitu terjadi dari kepunahan dan spesiasi, karena dia ada di atas tingkat spesies, itu adanya radiasi adaptif dari Galapagos finches. Nah, jadi burung Galapagos finches ini yang tadi cuma ada beberapa jenis aja, dia jadi banyak banget jenis-jenisnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di mikroevolusi itu perubahannya hanya ada di gen dan organismenya. Contohnya hanya mutasi kecil, misal persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, seperti itu. Ini konvergen dan divergen ini faktor yang berbeda, tapi aku salah memasukin subjudul, di sini malah mikroevolusi. Padahal seharusnya konvergen dan divergen ini masuk ke hasil akhir ya. Nah, selanjutnya di evolusi konvergen ini singkatnya terjadi penyempitan jenis dari beberapa jenis sebelumnya. Contohnya itu kayak ada sirip pada hiu sama sirip pada lumba-lumba. Terus di evolusi divergennya itu terjadi perluasan jenis dari jenis yang ada sebelumnya. Contohnya itu tupai dengan sugar glider, bisa juga variasi-variasi badak yang sekarang ada banyak banget, kayak gitu. Nah, terus ini ada beberapa faktor mekanisme terjadinya evolusi, yaitu perkawinan tak acak, mutasi, seleksi alam, adaptasi, aliran gen, hanyutan genetik seperti bottleneck effect dan founder effect. Jadi di sini aku mungkin yang mau aku jelasin cuma mutasinya. Mutasi terus seleksi alam tuh tadi udah dijelasin, adaptasi udah, aliran gen bakal aku jelasin dan hanyutan genetik ya. Nah, jadi mutasi itu dia tuh perubahan tingkat nukleotida hingga dia berpengaruh pada gen dan kromosomnya. Sedangkan aliran gen itu terjadinya perpindahan suatu alel gen ya, dari suatu populasi ke populasi yang lainnya. Terus hanyutan genetik ini ada bottleneck effect dan founder effect. Jadi perbedaannya itu apa sih Kak, bottleneck effect dan founder effect? Jadi bottleneck effect aja dari namanya itu udah kayak leher botol gitu. Dimana dari suatu ukuran populasi itu ada kontraksi signifikan di mana ada populasi yang berjalan menurun dan populasi lainnya yang mengalami pertumbuhan perkembangannya, semacam pertumbuhan banyaknya populasinya gitu. Jadi di bottleneck ini
bakal ada terjadinya kesinambungan antara ukuran populasi yang sebelumnya itu bisa jadi suatu populasi yang berbeda lagi gitu. Sedangkan di founder effect ini itu dia variasi genetiknya dihasilkan dari sebagian kecil koloni yang ada pada suatu populasi dan dia melahirkan koloni-koloni yang baru. Kayaknya aku juga udah nulisin di PowerPoint-nya. Oh ini. Iya benar. Jadi bottleneck effect itu berkurangnya suatu ukuran populasi di mana pada saat yang sama berkontraksi signifikan dan terjadi peningkatan ukuran populasi hingga berpengaruh pada distribusi variasi genetik antar individunya. Sedangkan founder effect itu berkurangnya variasi genetik yang dihasilkan ketika sebagian kecil dari populasi besar digunakan untuk membangun koloni baru. Populasi baru mungkin sangat berbeda dengan populasi aslinya, baik dari segi genotip maupun fenotipnya. Ini bakal dijelasin di gambar yang berikut ini. Di sini bisa dilihat bottleneck effect. Jadi yang dimaksudnya itu gini. Itu kan di situ ada populasi bola berwarna kuning, bola berwarna hijau, bola berwarna merah. Namun karena mengalami beberapa perpindahan, beberapa siklus yang memicu adanya penggantian populasinya itu hingga akhirnya populasi yang menempati populasi akhirnya ini seperti yang digambarkan oleh botol kedua, di mana bola yang berwarna merah itu ada lebih banyak daripada yang berwarna kuning sebelumnya. Sedangkan founder effect itu yang seperti ini, di mana secara perlahan tersaring hingga menimbulkan kepunahan. Kayak yang butir-butir merah di sini akan secara perlahan mengalami pengurangan hingga hanya ada populasi butir-butir ungu di situ. Nah, selanjutnya ada bukti evolusi. Nah, bukti evolusi ini ada beberapa bukti evolusi yang ada, contohnya itu variasi individu dalam suatu keturunan. Jadi kayak mereka merupakan jenis yang sama, cuma spesiesnya berbeda mungkin, atau spesiesnya yang sama, hanya gen dengan kromosom juga tingkatan fenotipnya itu berbeda. Nah, terus ada penyebaran geografis. Penyebaran geografis itu seperti yang tadi terjadi pada burung mockingbird dan juga burung finch yang ada di Galapagos tersebut. Terus ada penemuan fosil, ada homologi organ, ada perbandingan embriologi, dan juga perbandingan biokimia. Nah, sekian kelas evolusi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.